Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Pada kesempatan kali ini masih di materi algoritma dan struktur data. Yang akan kita bahas adalah tipe data, variabel, dan konstanta. Nah, tipe data itu apa? Tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Nah, di dalam pemrograman ada beberapa sifat data, yaitu karakter. Nah, karakter ini kombinasi antara huruf, angka, maupun simbol. Nah, kemudian bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari angka saja. Bilangan pecahan atau boolean ini sama seperti bilangan bulat. Nah, tipe data biasanya berpasangan dengan yang namanya variabel. Nah, variabel ini adalah tempat untuk menampung data yang sifatnya sementara. Nah, berikut adalah tabel tipe data dasar yang digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, di sini ada karakter yang seperti tadi saya sudah sampaikan, ada integer, float, maupun double. Nah, yang membedakan tipe data yang satu dengan yang lainnya adalah jangkauan nilai yang dapat ditampung. Nah, variabel itu apa sih? Nah, secara umum variabel adalah suatu simbol atau lambang yang mempunyai nilai. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, variabel itu adalah tempat untuk menampung nilai yang sifatnya sementara yang ada di dalam memori komputer. Artinya sifatnya sementara ini isinya dapat atau nilainya dapat berubah-ubah. Nah, pada saat kita membuat program, pasti kita akan membuat yang namanya variabel. Nah, ada beberapa aturan dalam pemberian nama variabel. Yang pertama adalah tidak boleh sama dengan nama atau kata yang sudah disiapkan oleh komputer. Jadi pada saat kita membuat program dengan bahasa pemrograman, misalnya bahasa pemrograman C++, di situ ada perintah yang namanya code. Jadi kita nggak bisa membuat variabel namanya itu code, karena code itu adalah perintah yang ada di dalam bahasa C++. Nah, kemudian pemberian nama variabel itu maksimal 32 karakter. Jadi kalau misalnya kita membuat variabel lebih dari 32 karakter, maka lebihnya tidak dibaca oleh komputer. Nah, kemudian huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh ya, atau yang biasa disebut dengan case sensitive. Kemudian karakter pertama harus huruf atau karakter garis bawah atau underscore. Jadi pada saat kita membuat variabel, nama variabel itu huruf awalnya tidak boleh angka. Kemudian tidak boleh mengandung spasi atau blank. Jadi pada saat kita membuat variabel, misalnya variabel nama yang kita mau pakai untuk variabel itu 2 kata, maka pemberian namanya itu jangan pakai spasi. Digabung boleh atau dipisah dengan underscore. Nah, bentuk umum pendeklarasian variabel contohnya di bahasa pemrograman C++, contohnya seperti ini ya. Di sini ada nama variabel bulat untuk menampung data yang tipenya integer. Nah, itu adalah contoh pendeklarasian variabel di bahasa pemrograman C++. Nah, contoh lain penggunaan variabel yang tipenya karakter. Nah, jadi kalau misalnya variabel bulat ini sudah dideklarasikan sebagai tipe data integer, maka variabel ini tidak dapat menampung nilai atau data yang tipenya karakter. Contohnya seperti ini. Jangan lupa pada saat kita menggunakan bahasa C++, yang pertama kita
ketik adalah struktur dari bahasa pemrograman C++. Contohnya int, yang tadi integer maksudnya, sama dengan 10. Kita coba langsung cetak. Kemudian kita running. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, variabel bulat dideklarasikan sebagai data yang tipenya nanti tipenya integer. Nah, jadi kalau misalnya variabel bulat kita isi dengan nilai yang tipenya karakter, misalnya contohnya di sini, misalnya saya, ini pasti akan error. Karena tadi dibilang karakternya hanya untuk integer. Tapi kalau misalnya kita isi dengan nilai yang tipenya integer seperti ini ya. Ini pasti akan berhasil. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian konstanta. Konstanta itu apa sih? Nah, pada dasarnya konstanta memiliki kesamaan dengan yang namanya variabel. Hanya saja variabel ini nilainya sifatnya tetap, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, bentuk umum dari pendeklarasian konstanta adalah sebagai berikut. Define, kemudian nama variabelnya apa, kemudian nilainya berapa. Nah, kalau kita coba ya, bahasa pemrograman C++. Oke, kita coba running. Nah, hasilnya 62,8 kalau jarinya itu, variabel jari ini kita kasih nilai 10. Nah, jadi variabel P ini tidak akan bisa diisi nilai lain selain 3,14. Misalnya contohnya seperti ini. Ini kalau variabel P ini kita kasih nilai 3,10, kalau kita running pasti akan error dia. Ini ya. Nah, errornya di sini. Tapi kalau misalnya variabel jari ini kita kasih nilai yang lain selain 10, itu pasti bisa. Misalnya kita kasih nilai 20. Jadi pertama variabel jari ini kita kasih nilai 10,
tapi di sini diganti nilainya jadi 20. Nah, ini nggak masalah dengan tipe yang sama. Jadinya 125,6. Nah, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Nanti akan kita bahas materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.